Bagi saya ini adalah perang yang paling tidak manusiawi, perang yang paling menyedihkan bagi saya. Di perang-perang sebelumnya kami tidak pernah itu mengevakuasi anak-anak dan orang tua yang sakit. Eh, Mbak, ini Gaza, karena pemberitaan, ya karena ya, pemberitaan aja nggak ini Mbak, nggak bisa melihat langsung ya. Hmm, media-media, apalagi banyaknya jurnalis dibunuh, itu kan makin iya. berkurang jurnalis di Gaza. 2 hari yang lalu termasuk di tepi barat itu pembunuhan sangat masif. Teman-teman Liputan 6, setahun sudah serangan Israel ke Palestina yang dimulai dari 7 Oktober 2023 lalu. Sebenarnya kalau kita lihat dari rangkaian peristiwa dan juga sejarah, konflik di antara keduanya ini sudah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Namun, kita batasi dari tahun 2023 hingga 2024 sudah setahun. Seperti apa situasi di sana saat ini? Kita akan bahas langsung bersama dengan Eko Sulistyo, relawan kemanusiaan Indonesia di perbatasan Jordania untuk menceritakan langsung bagaimana pengungsi Palestina dan konflik di Timur Tengah. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Eko. Langsung saja, Mas Eko, sudah setahun perang di antara kedua pihak ini ya, antara Israel dan juga Palestina. Apa yang mungkin bisa diceritakan dari Mas Eko terkait dengan situasi terkini di sana? Ya, terkait badai Al-Aqsa yang dimulai dari, kalau saya nyebutnya badai Al-Aqsa ya, Ya. seperti pejuang-pejuang Palestina menyebutkan, dari tanggal 7 Oktober 2023. Intensitas serangan sepertinya memang tidak turun dan malah menyebar ke berbagai kawasan. Jadi resolusi-resolusi yang disampaikan oleh anggota PBB itu tidak pernah resolusi-resolusi itu diindahkan atau ditepati oleh Israel. Misalnya ceasefire atau gencatan senjata yang berkali-kali disampaikan, pembunuhan masyarakat sipil, pembunuhan uh, apa namanya uh, pers atau pekerja Jurnalis. jurnalis atau juga pekerja kemanusiaan, nggak pernah diindahkan sampai saat ini pun. Informasi yang saya dapatkan 2 hari lalu sekolah kembali ada yang diserang di Hmm. daerah Gaza bagian utara. Begitu juga 1 hari yang lalu semalam saya dapat kabar uh, tentara IDF Zionis Israel menurunkan selembaran kertas yang isinya meminta rakyat atau masyarakat yang berada di Gaza bagian utara untuk pindah ke bagian selatan. Bayangkan, mereka kemarin-kemarin berada di Gaza Tengah. Gaza Tengah diminta ke Gaza Selatan. Dari Gaza Selatan dibombardir lagi sampai akhirnya merapat ke Rafah. Dari Rafah dibom lagi, suruh pindah ke Gaza bagian timur, itu dekat Khan Yunis, pantai, bagian pantai. Bayangkan orang harus tinggal di pinggir pantai dengan kena air di dalam camp-camp, lanjutnya pindah lagi ke Gaza Utara. Dari Gaza Utara sekarang diminta lagi. Ini begitu kejam dan biadab, hampir dilakukan selama 1 tahun. Hal ini dilakukan terus-menerus oleh penjajah Zionis Israel. Oke, Mas Eko, kalau melihat tadi masih terus dilakukannya serangan, kalau kita lihat dari beberapa bulan terakhir, fokus sepertinya yang diberitakan di media juga fokus daripada Israel saat ini banyak membombardir Hizbullah ya ataupun sebagian wilayah di Lebanon. Apakah selama penyerangan ke Lebanon itu Israel juga tetap menyerang wilayah Palestina, katakanlah Gaza dan sekitarnya? Ya, Palestina bagian utara itu berbatasan langsung dengan Lebanon. Nah, intensitas serangan pasukan Zionis Israel begitu kuat dan begitu intens itu dilakukan memang di daerah Lebanon setelah wafatnya pemimpin Lebanon atau Hizbullah Syekh Hasan Nasrullah. Ya, Nah, karena pemimpinnya dibunuh, otomatis serangan dari Lebanon begitu gencar.
berita luput, orang hanya berpikiran bahwa Israel menyerang Hizbullah di Lebanon. Padahal Israel begitu gencar membabi buta, bukan hanya di Gaza, tapi di tepi barat. Bayangkan tuh, jadi di tepi barat, jadi wilayah Palestina itu kan ada dua ya, ada yang di tepi barat, ada yang di Gaza. Di Gaza Ya. tuh di bagian selatannya Palestina, tepi barat itu di tengah-tengah, di bagian utaranya itu yang berbatasan dengan Lebanon. Itu Mhm. semua dilakukan dan di tepi barat itu sudah lebih dari 1.000. Informasi saya dapatkan dari teman-teman relawan orang Palestina asli yang ada di Hebron, Ramallah, Jenin, Ya. Tulkarem, di tepi barat di Bethlehem dan Yerusalem itu udah lebih dari 1.000 orang sipil, masyarakat sipil dibunuh. Jadi mereka jam 6 itu udah nggak boleh keluar kotanya. Kalau ada kotanya, mau ada ibu-ibu, mau anak-anak, itu dibunuh aja sembarangan. Dan itu Oh. liput dari liputan media karena ada media Al Jazeera itu juga di Yerusalem ditutup paksa selama 45 hari oleh Zionis Israel biar tidak bisa memberitakan. Itu Al Jazeera udah tutup di tepi barat. Dan uh, serangan yang masif juga tetap dilakukan itu di Gaza, bagian utara, bagian selatan, bagian tengah itu tetap dilakukan walaupun pejuang-pejuang Palestina tetap melakukan perlawanan. Pejuang-pejuang Palestina yang ada di Gaza, yang ada di tepi barat tetap melakukan perlawanan. Sampai luput juga dari media dalam satu hari Zionis Israel itu menyerang 3 negara, Yaman, uh, Suriah, dan Lebanon? satu lagi Libanon. Dalam jangka Ya. waktu 1 hari, 3 negara itu kan luar biasa kejahatan Oke. yang dilakukan. Oke, berarti bahkan tadi serangan yang dilakukan itu bukan hanya kepada Lebanon saja, tapi tetap juga masih di sekitaran wilayah Gaza, bahkan tadi sudah sampai ke West Bank atau ke tepi barat, dan juga Betul, menyerang beberapa warga sipil yang ada di Bethlehem, begitu ya, Mas ya? betul, betul, betul sekali. Oke, Jadi di oke. Yerusalem, di Bethlehem, Tulkarem, Hebron, wilayah-wilayah tepi barat juga bukan menjadi wilayah-wilayah yang aman sampai saat ini. Oke, kalau Mas Eko ini kan bertugas di perbatasan Jordania ya untuk mengurusi pengungsi-pengungsi Palestina. Mungkin bisa diceritakan kepada kita seperti apa saat ini setelah setahun serangan dan juga serangan Israel di beberapa negara. Apakah pengungsi Palestina malah semakin buruk kondisinya ataukah ada pusat-pusat yang berpindah dari serangan-serangan Israel itu, Mas? Ya, jadi kalau bantuan-bantuan kemanusiaan Mhm. memang dititikkan atau dipusatkan di Jordania karena perbatasan yang biasanya barang-barang bantuan masuk lewat perbatasan Rafah Mesir itu udah Iya. ditutup sama sekali dengan tembok tinggi, jalanan rusak. Jadi yang bisa masuk adalah lewat Jordania. Makanya saya mengambil posisi di Jordan. Apa yang kita lakukan di sini? Satu, memberikan bantuan bahan pangan, obat-obatan, dan segala macam kebutuhan dasar saudara-saudara kita di Gaza Palestina lewat Jordania. Jadi ke Ya. Gaza lewat Jordania. Terus yang kedua, kami melakukan bantuan kemanusiaan juga untuk saudara-saudara kita Palestina yang mengungsi dari Gaza ke Jordania, dari tepi barat ke Jordania, karena memang perbatasannya hanya lewat Jordania. Jadi kita memang memberikan bantuan. Dan yang ketiga adalah kami mengevakuasi anak-anak, orang-orang dewasa yang memang dalam kondisi penyakit berat, rata-rata kanker stadium 4 ya, ada kanker darah, kanker otak, kanker mata, kanker paru-paru, akibat bom-bom fosfor yang digunakan oleh Zionis Israel, kanker darah, itu yang mana rumah sakit di Gaza Palestina itu udah nggak ada, udah rusak dan nggak mungkin. Nah, jumlahnya ribuan. Alhamdulillah kami kemarin berhasil mengeluarkan sekitar 200 dan ini akan terus menerus. Kami bekerja sama dengan King Hussein Cancer Foundation, King Hussein Iya. Cancer Center, rumah sakit yang ada di Jordania. Kita evakuasi itu anak-anak atau warga Gaza yang menderita penyakit sangat berat yang tidak mungkin dirawat di rumah sakit field hospital atau rumah sakit darurat di Gaza. Jadi itu ya Ya. Mbak, 3 hal yang kita lakukan di perbatasan Jordania. Oke, Mas, berarti sama sekali tidak ada rumah sakit yang beroperasi di dalam Gaza saat ini karena sudah rusak, betul ya? Ada rumah sakit yang beroperasi Ada. tapi tidak bisa menangani hal-hal yang berat. Seperti Rumah Sakit Indonesia, alhamdulillah sedikit demi sedikit, dan informasi terakhir ke saya
membutuhkan sangat banyak bahan bakar solar untuk genset-genset listrik untuk ruang-ruang Hmm. operasi. Itu mereka saat ini membutuhkan tuh rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Terus field hospital yang rumah sakit darurat yang dimiliki oleh militer Jordania, yang dimiliki oleh lembaga-lembaga kemanusiaan beberapa negara, itu tidak bisa menangani hal-hal yang berat, tapi ringan-ringan mereka bisa lakukan. Oke, Mas, kalau saya lihat foto-foto di sosial media dan juga di pemberitaan, video dari media internasional juga banyak sekali bangunan-bangunan yang sudah roboh bahkan hancur hampir rata dengan tanah. Kalau dari yang Mas Eko lihat juga berdialog dengan teman-teman relawan di sana, seperti apa sih kondisi Gaza dan sekitarnya saat ini? Apakah memang benar sudah tidak ada lagi yang bisa tinggal di sana sehingga memang harus dipusatkan di beberapa wilayah seperti Deir al-Balah dan beberapa lokasi pengungsian lainnya? Seperti apa ya, Mas ya? Ya, jadi memang kondisi Gaza itu sudah porak-poranda, udah nggak bisa dihuni. Air, sumber-sumber air juga sudah dihentikan. Listrik juga menggunakan solar cell dan solar cell yang bisa punya aja. Kalau genset butuh bahan bakar, sementara bahan bakar tidak tersedia di Mhm. Gaza, sehingga dengan bangunan yang begitu hancur, luluh lantak, ya masyarakat yang bisa tinggal, ya kalau dapat tenda, mereka tinggal di tenda. Kalau yang masih bisa bertahan di bangunan-bangunan runtuh, mereka di bangunan-bangunan runtuh. Cuma takutnya kalau di bangunan runtuh, Israel kemudian akan menyerang bangunan-bangunan tersebut. Makanya banyak mereka yang tinggal hanya di tenda-tenda, dan posisi tenda-tenda itu berada di pinggir-pinggir pantai di daerah Iya. Khan Yunis. Itu yang sangat miris sekali. Ya mudah-mudahan gencatan senjata atau ceasefire segera, dan kita bisa mengirim bantuan dengan sesegera mungkin dan secepat mungkin, sehingga saudara-saudara kita di Gaza, Palestina bisa hidup dengan layak kembali. Oke, iya, saya juga berharap demikian agar masyarakat Palestina juga bisa mendapatkan kehidupan yang layak seperti itu ya, di tengah dari kondisinya saat ini juga mungkin bahkan jauh di bawah kata layak. Mas, apa yang kira-kira dibutuhkan oleh pengungsi Palestina saat ini selain dari obat-obatan seperti itu? Bahan pangan, Mbak, bahan pangan itu sangat sangat dibutuhkan karena Mhm. eh, situasi yang sangat sulit. Yang jadi permasalahan adalah bahan pangan ini bisa masuk dari Jordania, tapi pada saat pendistribusiannya, pada saat pendistribusiannya, karena ini kan daerah perang ya, bukan daerah yang gampang untuk mendistribusikan Mhm. bantuan. Nah, karena hal itulah akhirnya masyarakat Gaza itu sangat sulit menerima barang bantuan berupa bahan pangan. Nah, Oke. saya lihat beberapa kali tentara Jordania, dalam hal ini angkatan udaranya, mengaktifkan kembali pendistribusian melalui jalur udara. Jadi jalur darat eh, terlalu berisiko, jalur udara kembali dilakukan oleh tentara Jordania. Memang tidak ada pilihan karena memang salah satu bantuan yang paling efektif bahan pangan yaitu melalui jalur darat. Tapi kalau jalur darat digempur, jalur darat juga diserang, beberapa kali penyerangan, ya mau nggak mau jalur udara sebagai pilihan terbaik. Selain bahan pangan, saat ini sudah masuk musim dingin, suhu berkisar antara 13 derajat, 12, dan ini akan turun terus menuju bulan November dan Desember. Januari biasanya akan turun hujan, dan kalau di perbatasan Jordania itu memang ada salju, tapi kalau di Gaza tidak ada salju, cuma dinginnya bisa dirasakan bisa 0 derajat Celcius. Nah, bisa kita bayangkan dengan kondisi saudara-saudara kita yang di camp-camp seadanya, makanan juga nggak ada, itu sangat menyiksa sekali. Oleh karena itu, tenda-tenda juga dibutuhkan, tenda-tenda yang layak. Perlengkapan musim dingin juga itu dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, maupun di Palestina bagian tepi barat. Oke, Pak, sempat kami lihat video. Sebenarnya ini sudah kurang lebih sebulan, 2 bulanan yang lalu. Itu ada banyak truk-truk yang juga terhambat pada saat mengirimkan bantuan kemanusiaan ke sekitaran Palestina ya, Gaza begitu ya. Apakah itu juga masih terjadi saat ini? Bagaimana proses pendistribusian itu dari yang Bapak lihat selama ini? Ya, proses pendistribusian Mhm. alhamdulillah ya dari Indonesia tidak henti-hentinya. Kebetulan saya menjadi koordinator untuk mendistribusikan barang-barang bantuan dari beberapa lembaga kemanusiaan di Indonesia.
Uh, kita kirim terus sampai beribu-ribu ton kita kirim. Namun mudah-mudahan di bulan Oktober ini pun melalui kerjasama beberapa lembaga kemanusiaan dari Forum Zakat, dari Majelis Ulama Indonesia, Basnas, dari Dompet Duafa, dari Human Initiative, dari Iya. Rumah Zakat, dari Mm-mm. DT Peduli, dari berbagai macam lembaga-lembaga kemanusiaan itu akan mengirim bantuan secara besar-besaran Iya. melalui jalan darat. Mudah-mudahan ini juga bisa segera dilakukan karena memang masih menunggu informasi sampai tanggal 20 Oktober di Indonesia. Jadi Iya. sebelum ini memang kita kirim memang tidak masif, tidak banyak, sekitar 1.500, sekitar 3.000, sekitar 5.000 paket bahan pangan. Tapi mudah-mudahan dengan kolaborasi dan sinergi yang cukup banyak dari berbagai macam lembaga kemanusiaan yang dikoordinir oleh Majelis Ulama Indonesia, mudah-mudahan bisa uh, masif Oh durasi ya. bantuan atau bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Karena kemarin-kemarin kan sempat ramai juga Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi menyampaikan berulang-ulang jangan pernah lupakan Palestina dan kita bantu terus Iya, Pak. Palestina sampai merdeka. Iya, Pak. Tentu kita juga berharap demikian yang terbaik ya, Pak ya. Kalau saya dengar cerita Pak O sebelumnya pernah menyinggung soal yang Iran itu loh, Pak. Jadi beberapa waktu lalu kan ada misil atau rudal-rudal balistik Iran yang diluncurkan ke Israel. Bahkan sampai seperti meteor jatuh kalau orang bilang gitu ya, Pak. Dan waktu itu Pak Eko juga ternyata menyaksikan secara langsung ya di perbatasan Jordania, Pak. Mungkin bisa diceritakan seperti apa pada saat itu Ya, kengeriannya dan juga bagaimana situasi kebatinan para pengungsi Palestina saat Bapak berdialog dengan mereka? Apakah juga mereka mendukung serangan-serangan Iran tersebut atau seperti apa ya? Saya penasaran. ya waktu itu tanggal 1 Oktober, Mbak. Iya, Kebetulan memang eh, biasanya serangan-serangan Iran atau Iran akan menyerang itu seperti yang sebelumnya yang di bulan Maret itu dia iya. ngasih announce atau peringatan bahwa Iran akan mengirimkan eh, roket atau serangan roket. Nah, dikirim Iya. tuh kalau nggak salah waktu itu malam-malam sekitar jam 1 jam 2 malam saya bilang belum tidur. Wah, itu aja udah luar biasa itu. Nah, ternyata di tanggal 1 Oktober Iran tidak memberikan informasi. Jadi emang di awal Iran diprediksi akan menyerang. Memang di awal berita-berita santer tersebar di daerah Timur Tengah sampai pengamat militer Timur Tengah pun mengatakan itu. Ternyata Iran menyerang tanggal 1 dan itu tidak memberikan informasi. Dan jumlah roket atau misil-misil yang Iya. dikirim itu informasi sampai saat ini pun belum ada kejelasan pasti, ada yang bilang 500, ada yang bilang 400, ada yang bilang pokoknya Iran hanya menyampaikan jumlah misil terbanyak yang pernah Iran kirimkan ke Tel Aviv. Nah, pada saat saya di sana itu orang malah bersorak-sorai karena begitu banyaknya roket ditembakkan, begitu banyaknya misil-misil berterbangan di langit Jordania karena Iran mengirim pasti akan melewati wilayah udaranya Jordania dan itu jumlahnya cukup cukup banyak, Mbak, dan sampai Iya. ada yang beberapa pecah dan jatuh di perbatasan Jordania Iya. dan itu memberikan semangat apalagi kalau saya dapat video dari teman-teman di tepi barat, teman-teman di Gaza juga pengungsi-pengungsi Palestina yang ada di Jordania itu semua mengucapkan takbir dan mereka berteriak-teriak atas serangan senang gitu ya, gembira Mhm. atas serangan dari Iran yang mana kalau nggak salah Iran menyerang karena meninggalnya atau terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniah dan terbunuhnya pemimpin Hizbullah Syekh Hasan Nasrullah. Jadi ini Oh. bagian dari pembalasan Iran. Pak, tapi memang masih semasif itukah serangan Israel khususnya ini ya Pak ya ke wilayah Palestina dan sekitarnya dibandingkan dengan ya barangkali 6 bulan yang lalu. Kalau kita lihat kan fokusnya sekarang sudah lebih banyak ke arah Iran dan juga Libanon ya.
masih semasif itu juga serangannya ke Mbak, ini Gaza? karena pemberitaan, ya karena Ya, pemberitaan aja nggak ini Mbak, nggak bisa nggak melihat apa langsung ya. Hmm, media-media, apalagi banyaknya jurnalis dibunuh, itu kan makin iya, berkurang jurnalis di Gaza. 2 hari yang lalu termasuk di tepi barat itu pembunuhan sangat masif. Apa namanya, serangan-serangan sekolah, camp-camp pengungsian. Bayangkan sekolah tempat orang mengungsi, udah nggak bisa sekolah tuh jelas, sekolah hanya buat tempat pengungsi, terus pengungsian itu diserang dan korban jiwanya banyak kan ibu-ibu dan anak-anak. Saya ada dokumentasinya, kiriman dari teman-teman di sana, terus saya coba sebarkan lewat media sosial. Begitu juga di tepi barat. Jadi gempuran dari tentara Zionis Israel tuh nggak selesai-selesai, bukan intensitas yang makin turun, justru pemberitaan yang makin turun. Kalau serangan mah masih cukup masif, begitu Mbak. oke, Pak. Terakhir nih Pak, pertanyaan saya ke Bapak. Mungkin bisa diceritakan sharing gitu, suka duka Bapak selama kurang lebih setahun ini. Bahkan sebenarnya sudah lama ya Pak Eko ada di sana dari tahun 2014. Tapi kalau kita perkecil lagi setahun belakangan, seperti apa sih pengalaman Bapak selama menolong dan juga membagikan bantuan kemanusiaan, khususnya berhadapan langsung dengan pengungsi Palestina? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Liputan 6. Hmm. Bagi saya ini adalah perang yang paling tidak manusiawi, perang yang paling menyedihkan bagi saya. Di perang-perang sebelumnya kami tidak pernah itu mengevakuasi anak-anak dan orang tua yang sakit. Di tahun ini begitu masifnya kita membantu orang untuk keluar dari peperangan. Entah mereka akan kembali lagi ke Gaza atau ke Palestina sampai kapan, itu yang bagi saya sangat menyentuh perasaan saya, bahwa orang seperti tidak ada harganya. Manusia seperti tidak memiliki nilai. Orang Palestina seperti tidak ada. Padahal yang notabene mereka adalah juga manusia. Dunia seakan diam, PBB juga tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang saya rasakan selama 1 tahun konflik pecah dari tanggal 7 Oktober sampai 7 Oktober 2024, dari 7 Oktober 2020. Itu yang saya rasakan, dan saya tidak tahu sampai kapan perang ini masih akan berlangsung, dan apalagi kawasan-kawasan sekitar sudah mulai terdampak. Lebanon, Suriah, Iran, Yaman sudah mulai, dan serangan tidak akan pernah turun Kesulitannya. sepertinya kalau kalau saya lihat di media sosial. Begitu Mbak. Kesulitan, iya Pak, kesulitan dari teman-teman, khususnya dari Kesulitan relawan gimana Mbak? Indonesia selama memberikan bantuan di Palestina ini, seperti apa Pak kesulitannya? Alhamdulillah kami tidak pernah begitu menghadapi banyak kesulitan ya, karena kami juga berkoordinasi dengan pihak Masih. keamanan setempat, berkoordinasi dengan KBRI, berkoordinasi dengan uh, mitra lokal di sini. Kesulitannya paling kalau Rindu situasi nggak Indonesia Pak aman, ya Pak. ya itu kita Ya. sangat sulit untuk mengirim bantuan, sehingga barang bantuan menumpuk di perbatasan. Sebagai contoh, berapa kali truk-truk diserang sehingga bantuan hanya bisa numpuk beratus-ratus truk, akhirnya dibuka kembali pintu perbatasan. Itu yang menyebabkan kesulitan kami untuk mendistribusikan bantuan. Dan kedua, kesulitan juga kami untuk masuk ke Gaza. Kami sudah dari bulan Desember mengajukan permit untuk masuk ke Gaza dari berbagai lembaga kemanusiaan dunia yang kita coba ajukan. Sampai saat ini belum bisa masuk karena alasan keamanan ya. Mau nggak mau, nggak apa-apa, kami tetap bertahan di Jordania. Yang penting kami bisa kirim barang bantuan melewati koridor pintu Jordania gitu Mbak Gracia. Oke, baik Pak Eko, panjang sekali cerita kita siang hari ini dan juga tadi saya turut empati ya dengan penjelasan Bapak soal bagaimana menghadapi situasi saat ini di sana di
sekitaran perbatasan Jordania juga melihat perang masih terus berkecamuk hingga saat ini. Pak Eko, doa saya semoga Pak Eko dan teman-teman relawan dalam kondisi sehat dan juga selamat pulang ke Indonesia suatu hari nanti dalam kondisi yang baik pula dan juga tetap Ya, terus bersemangat dalam menolong pengungsi ya, Palestina di sana. Sekali lagi Pak ya, Eko, terima kasih. terima kasih. Ya, Terima Mbak kasih banyak sudah Gracia, mungkin bergabung saya bersama kami di ada Liputan 6 SCTV. speech terakhir boleh? Yes, boleh. Ya, saya Kan Pak? hanya 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 apa namanya? Meneruskan kata-kata Ibu Retno Marsudi, Ibu Menlu, jangan pernah tinggalkan Palestina, jangan pernah tinggalkan Palestina, jangan pernah tinggalkan Palestina. Kita bantu Palestina sampai merdeka. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih teman-teman. Itu tadi perbincangan kami dengan Eko Sulistyo, relawan Indonesia di perbatasan Jordania. Semoga apa yang disampaikan juga memberikan wawasan bagi teman-teman Liputan 6 SCTV. Saya Gracia Bern pamit. Sampai jumpa. Salam SCTV.